Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perdebatan tentang rancangan undang-undang HIP haluan ideologi Pancasila terus bergulir. Dan ketika itu terus bergulir mengingatkan saya pada peristiwa tanggal 5 Juli 1959, yaitu adalah Dekrit Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Dan isi dekrit itu adalah, yang pertama adalah membubarkan Majelis Konstituante, yang kedua adalah kembali kepada UUD 1945 dan mencabut Undang-Undang Dasar sementara, serta membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini mengingatkan kita, ini di bulan Juli dan tanggal 5 Juli mengingatkan kita terhadap demokrasi yang ada di Indonesia ini, bahwa kita pernah mengalami beberapa model demokrasi. Tahun 45, tahun 1945 sampai tahun 1959 kita demokrasinya adalah demokrasi parlementer. Kemudian tahun 1959 sampai tahun 1965 demokrasinya adalah demokrasi terpimpin. Dan tahun 1965 sampai 1998 demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Dan pasca reformasi tahun 1998 sampai sekarang demokrasinya ya demokrasi yang tidak diberi embel-embel, demokrasi untuk menciptakan masyarakat madani, menghargai terhadap hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, peristiwa apa yang menarik untuk kita bicarakan kaitannya dengan 5 Juli dan rancangan undang-undang HIP itu? Yang menarik adalah, wahai sahabatku, bahwa ketika kabinet parlementer atau demokrasi parlementer itu memunculkan kekisruhan politik dan kondisi sosial di Indonesia tidak begitu baik, disebabkan kekuatan-kekuatan partai politik yang saling berseteru di parlemen, juga disebabkan karena Majelis Konstituante juga tidak bisa merumuskan tentang dasar negara. Apakah dasar negara itu disepakati adalah Pancasila atau dasar negaranya adalah Islam? Jadi Majelis Konstituante berdebat alot dan tidak mendapatkan kesimpulan. Padahal Majelis Konstituante hasil pemilu tahun 1955 itu bersidang 2,5 tahun, itu tidak menghasilkan dasar negara yang fix, yang disepakati. Walaupun sistem parlemen itu telah disepakati, bentuk negara telah disepakati, kekuasaan kepala negara telah disepakati, tetapi hubungannya dengan dasar negara, apakah Pancasila atau Islam, ini belum disepakati. Itulah yang kemudian memunculkan namanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden itu memunculkan kemudian namanya demokrasi terpimpin. Nah, pada saat demokrasi terpimpin itulah maka Presiden Soekarno sering memunculkan slogan-slogan politik, yang slogan-slogan politik itu adalah masalah Trisila yang kemudian diperas menjadi Ekasila. Sebenarnya apa yang dimunculkan oleh Presiden Soekarno tentang Pancasila, Trisila, dan juga Ekasila itu pernah disampaikan dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tapi ketika pada masa demokrasi terpimpin ini, maka slogan-slogan politik itu dimunculkan kembali oleh Presiden Soekarno. Bahwa Trisila yang pada awal kalinya misalnya berhubungan dengan sosio-nasionalisme, kemudian sosio-demokrasi, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan, itu dipopulerkan kemudian diperas kembali menjadi Ekasila yang disebut dengan gotong royong. Jadi slogan-slogan politik yang dimunculkan pada era demokrasi terpimpin inilah, maka ketika pada tahun 1959 pada ulang tahun Republik Indonesia, Presiden Soekarno memunculkan yang disebut dengan Manipol Usdek. Manipol Usdek itu adalah manifestasi politik. Usdek itu adalah singkatan dari U, Undang-Undang Dasar 1945,
S-nya adalah sosialis Indonesia, kemudian D adalah demokrasi terpimpin, kemudian E adalah ekonomi terpimpin, dan kemudian K-nya adalah kepribadian Indonesia. Manipol Usdek itu menjadi semacam doktrin politik Soekarno yang harus diikuti oleh bangsa Indonesia ini. Dan pada pemerintahan Presiden Soekarno, pada demokrasi terpimpin itu, Presiden Soekarno ingin menggabungkan tiga kekuatan. Tiga kekuatan itu yang kemudian dikenal dengan NASAKOM, nasionalis, agama, dan komunis. NASAKOM, nasionalis, agama, dan komunis. Tiga kekuatan ini sebenarnya diharapkan oleh Presiden Soekarno untuk membangun Indonesia yang kuat. Tapi persoalannya adalah bahwa NASAKOM itu tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk memperkuat kebangsaan ini. Tapi lama-kelamaan bahwa NASAKOM itu konflik untuk saling memperebutkan pengaruh. Nah, pada saat memperebutkan pengaruh itu adalah diindikasi bahwa termasuk Partai Masyumi yang menjadi kekuatan partai agama pada waktu itu, partai Islam pada waktu itu, akhirnya pada tahun 1960 itu dibubarkan. Banyak yang mengatakan bahwa pembubaran itu adalah akibat dari bisikan-bisikan dari kelompok komunis kepada Presiden Soekarno. Akhirnya tahun 1960 Masyumi itu dibubarkan. Partai Islam ikut terus menyeimbangi terhadap gerakan-gerakan politik dari PKI. Di antaranya adalah Nahdlatul Ulama yang ada di parlemen. Sehingga kalau misalnya rancangan undang-undang HIP itu dimunculkan pada saat ini lalu memunculkan sebuah polemik ada Trisila dan juga Ekasila, itu sebenarnya adalah mengingatkan kita kepada peristiwa pada masa lalu, yaitu demokrasi terpimpin, di mana ketika pada waktu demokrasi terpimpin itu Presiden Soekarno memunculkan namanya NASAKOM, nasionalisme, agama, dan komunis, atau adagium politik yang dipopulerkan menjadi ideologi politik namanya Manipol Usdek. Manipol manifestasi politik, Usdek U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945, S-nya adalah sosialis Indonesia. Nah, ini kata-kata sosialis ini. Kemudian yang D, demokrasi terpimpin, E, ekonomi terpimpin, dan kemudian yang akhir adalah K-nya kepribadian Indonesia. Wahai sahabatku, perdebatan tentang RUU HIP ini perlu diselesaikan dengan hati yang jernih, perlu diselesaikan dengan pikiran yang jernih, supaya kita tidak flashback ke belakang, juga supaya rajutan kebangsaan Indonesia ini tidak hancur. Karena itu semua pihak menurut saya memang harus berpikir jernih, siapapun harus berpikir jernih dengan menghilangkan ego-ego, identitas-identitas yang bersifat sektoral. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.